Kemudian pada screen yang kedua saya geser. Saya hitung dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, ya, baik. Terima kasih mahasiswa semuanya sudah menyalakan kameranya ya. Ya, bagi yang sakit mudah-mudahan bisa lekas pulih. Oke, kita pada hari ini akan berdiskusi, kemudian kita akan membahas dan ada juga workshop ya singkat. Pada pertemuan ini kita akan membahas topik pertemuan tentang basic switch and device configuration ya. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena di kurikulum yang kita gunakan adalah Cisco ya. Cisco ini adalah salah satu brand atau produk yang paling banyak digunakan ya, digunakan oleh seluruh organisasi baik itu lembaga pemerintah maupun swasta. Backbone atau tulang punggung perangkat jaringannya itu menggunakan merek Cisco ini. Ya, makanya kita gunakan. Dan paket tracer yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya wajib kalian jalankan itu untuk belajar. Ya, kalian bisa melakukan simulasi, mendesain, kemudian proyek akhirnya pun juga gunakan paket tracer untuk merancang proyek akhir yang kalian akan lakukan ya. Dengan simulator ini kalian bisa seolah-olah ya memiliki perangkat switching, perangkat networking yang ada ya, karena itu isinya akan mirip sama. Daleman dari simulator tadi misalnya perangkat router atau perangkat switching itu OS-nya itu sama persis dengan yang secara langsung ada ya, physical, perangkat fisik yang ada. Nah, perangkat fisiknya itu harganya mahal, tapi dengan adanya paket tracer bisa kalian belajar ya gratis ya. Dan pada saat kalian desain, misalnya kalian ada challenge, ada tantangan, ya, ada tantangan untuk mendesain network dengan menggunakan perangkat yang ada, kalian sudah bisa ya, sudah familiar. Oke, saya langsung share screen untuk materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Ada yang sudah membaca materinya? Ada yang sudah mendownload materinya? Mendownload dulu deh. Ada yang sudah mendownload? Yang sudah mendownload silakan klik tombol chat ya. Sudah gitu ya. Silakan. Saya mau lihat. Yang sudah download materinya. Gilang sudah, Naomi sudah. Baru 2 orang. Andrew sudah. Ivan, Avan, oke, Miftahul sudah, Marcelina sudah, Duwindi Monica, Salsabila sudah. Oke, mayoritas sudah mendownload. Alhamdulillah ya, setidaknya sudah di-download dan mungkin sudah dibaca dan mudah-mudahan sudah dipahami ya. Nah, bagus kalau nanti kita bisa diskusi banyak ya, diskusi banyak tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, saya full screen. Apakah terlihat full screen saya ini? Mahasiswa? Terlihat, Pak. Oke. Baik, terlihat jelas ya. Nah, di modul 2, kita akan bicara topik utama basic switch and device configuration. Kalau nanti kalian menjadi seorang network engineer, ya, ini track IT ada banyak ya. Ada network engineer, ada software engineer, lalu ada data science engineer. Nah, kalau di network engineer, kalian akan banyak berhadapan dengan benda mati ya. Ini benda mati itu perangkat networking, ya, saya katakan benda mati tadi ya. Ada switching, ada router, ya, ada banyak perangkat-perangkat network yang ada digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, yang paling penting itu adalah perangkat switching. Sudah kita bahas ya di beberapa kali pertemuan, ada switching. Dan mungkin kalian sudah temukan juga pada arsitektur fisik atau logik di kasus yang kalian temukan di internet. Nah, apa objektif yang kita bahas pada minggu kali ini? Yang pertama adalah Cisco iOS Access. Ya, kalau kita bicara brand, ada banyak, ada Cisco, ada Juniper, ada Thales, ada Tricom. Yang Cina-Cina pun juga sekarang sudah mengeluarkan perangkat switching. Harganya pun juga murah. Ada TP-Link, ada Link-Link, itu biasa Cina ya. Nah, pada prinsipnya mirip lah. Ada iOS, ada sistem operasi, ada OS yang berjalan pada perangkat switching tersebut.
Ya, di dalam Cisco namanya Cisco EOS. OS-nya ada versi berapa ya, yang menjalankan perangkat fisik tadi. Nah, kemudian ada navigasi, kemudian ada command structure, ya, bagaimana structure melakukan perubahan konfigurasi di sebuah perangkat jaringan, mobil khusus di perangkat switching Cisco, nanti akan kita bahas dan kita coba simulasikan sama-sama. Lalu basic device configuration, ya, basic device configuration ini untuk konfigurasi basic perangkat switching seperti apa, dan kita akan simulasikan gunakan software packet tracer. Menyimpan, kemudian ada istilah port and address, ya, ini port adalah interface yang dimiliki oleh sebuah perangkat switching. Ada 4, ada 8, ada 16, ada 32, ada 64 ya. Port atau bahasa simpelnya, bahasa Indonesia colokan ya. Line yang bisa dicolok menggunakan kabel. Nah, itu bahasa simpelnya. Lalu bagaimana mengkonfigurasi IP address? Ya, alamat IP kalian harus paham, nanti kita akan bahas bagaimana alokasi IP address yang kalian gunakan nantinya dan di-assign pada perangkat switching tersebut. Dan terakhir adalah verify connectivity ya. Bagaimana koneksi antara satu device ke device yang lain, ada tools yang bisa digunakan untuk mengecek apakah dia tersambung atau tidak. Oke ya, ready dengan pembahasan ini ya? Kita lanjut. Nah, Cisco IOS Access ini adalah tadi yang saya katakan operating system. Setiap perangkat network biasanya akan memiliki yang namanya sistem operasi. Di Android, handphone kalian itu ya, handphone kalian ada yang basisnya Android, ada yang macOS. Sama ya, perangkat keras di perangkat jaringan itu juga sama, ada OS-nya. Kalau di Cisco namanya iOS. Ada hardware-nya, ada perangkat kerasnya. Kemudian ada kernel. Kernel ini adalah yang menjembatani ya komunikasi antara perangkat keras dan perangkat software-nya. Berisi biasanya driver ya, agar dia bisa mengenali. Misalnya ada CD-ROM, ada USB, nah itu dikatakan kernel ya. Program yang dibangun untuk mengenali perangkat-perangkat keras tadi. Printer misalnya, ada kernel untuk mengenali perangkat keras printer. Nah, kemudian di luar ini adalah shell. Oke, saya lanjut ya. Shell ini adalah yang kita gunakan untuk berinteraksi. Charles, Jerry, Michelle, Queenie misalnya pada saat praktikum misalnya ada perangkat switching ya, yang digunakan untuk mengkonfigurasi, melakukan perubahan pengaturan, itulah yang dikatakan sebagai shell. Ya, saya tunjukkan ya, ini contohnya shell. Shell ya. Nah ini shell. Inilah shell-nya ya. Interface yang bisa kita gunakan sebagai user untuk apa? Untuk melakukan pengaturan masuk ke perangkat tersebut. Ini shell saya yang saya gunakan untuk mengakses perangkat yang ada di Unila. Ini seperti ini ya. Seolah-olah saya masuk di sana, padahal saya ada di ruangan yang berbeda. Nah, ini namanya istilahnya shell ya. Dan kita bisa melakukan remote access kemanapun. Ya, tidak hanya perangkat switching dengan shell ini ya. Kita bisa misalnya untuk melakukan proses remote ke sistem lain, misalnya yang ada di luar, misalnya di luar negeri kah, atau di luar Lampung kah ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya membuka remote access menggunakan shell, kemudian saya masuk ke Lampung Timur, dan saya dari Unila seolah-olah saya ada di Lampung Timur. Padahal saya ada di Bahasa, ya. Ini dari Lampung Timur. Nah itu contoh shell. Ya. Kita bisa berinteraksi dengan perangkat-perangkat jaringan menggunakan shell tadi ya. Nah lalu ada juga GUI. Kalau kita bicara shell itu, kalau Anda lihat ya tadi, shell tadi hanya hitam dan putih ya, betul ya. Ini yang di Unila, kemudian ini yang di Lampung Timur. Ya, sama-sama tulisan hanya teks saja. Hanya teks hitam putih saja screen-nya. Bisa dilakukan. Nah, tapi juga ada yang namanya GUI. Apa itu GUI? Ada yang tahu? Kepanjangan dari GUI? GUI. Ada yang tahu? Graphical User Interface, Pak. Oke, Charles ya, betul ya. Graphical User Interface.
Zaman saya kuliah dulu yang namanya graphical user interface itu tidak ada. Zaman saya belajar dulu tahun 2000-an yang nggak ada. Basisnya hanya shell. Hanya command line interface atau CLI yang tadi saya tunjukkan. Hanya teks. Nah, tapi seiring perjalanan waktu ada kebutuhan manusia, ada ingin kemudahan, ada ingin kenyamanan. Maka muncul GUI namanya, Graphical User Interface. Zaman saya dulu nggak ada yang namanya Messenger, nggak ada WA, nggak ada nih. Chatting aja kita pakai teks. Ada namanya IRC. Zaman tahun 2000-an IRC, teks. Nama usernya macam-macam, ada Wonder Woman, ada Spider-Man, macam-macam. Hanya teks di belakangnya ya, informasi. Browsing pun juga sama, menggunakan namanya browser link namanya. Hanya teks. Ketikkan kata kuncinya, kemudian browser, informasi pun muncul teks. Nah, seiring waktu GUI ini dibutuhkan, sehingga seluruh brand, ya saya katakan seluruh brand jaringan, tidak hanya Cisco, perangkat Cina pun juga sama, menyediakan yang namanya Graphical User Interface, GUI. Tujuannya apa? Dia lebih mudah. Cisco pun juga mengeluarkan. Ada tampilannya software sendiri, ada yang basisnya apa ya, macam-macam ya. Itu Graphical User Interface. Dan kalian juga bisa belajar nanti ya. Nah, ini hanya dicontohkan untuk brandnya Cisco saja. Nah, kemudian CLI tadi saya katakan ya, ini contohnya di slide yang tadi saya contohkan realnya seperti apa. Ini ya hanya teks hitam dan putih saja. Kita bisa masuk ke sistem yang ingin kita remote, kemudian kita bisa lakukan perubahan konfigurasi. Nah, kemudian cara aksesnya. Nah, kalau tadi saya gunakan namanya putih ini ya, putih. Silakan kalian download putih untuk melakukan remote access. Ya, ini yang saya gunakan untuk meremote ke Unila, sama ya, namanya juga putih. Nih, putih ya, putih software yang sederhana, kecil, gunanya untuk lakukan remote access. Jadi nggak repot, tidak berat, tidak mengkonsumsi hardware yang besar ya. Yang penting tujuan tercapai, remote access kemanapun bisa dilakukan. Dulu saya saat bekerja di Carun Pokpan juga sama, perangkatnya Cisco, remote access-nya ke menggunakan putih, kemudian bisa ke Singapura, bisa ke Jakarta, bisa di site Bratasena, ada yang di Dipasena dengan menggunakan akses ini ya, software sederhana ini, putih namanya. Apakah ada yang lain Pak softwarenya? Ada macam-macam. Ada kalau kalian mau coba namanya Bitwise misalnya, mungkin ada yang sudah pernah mencoba. Bitwise SSH Client, ini pun juga salah satunya digunakan untuk mengakses sistem yang ada ya, bisa kalian juga gunakan. Oke, kemudian ada Telnet. Telnet ini teknologi lama, ini sangat rawan ya, tidak lagi digunakan. Jadi plain text kalau kita lakukan remote access, semua aktivitas itu kita bisa baca. Misalnya Torik tadi ada remote access ke sini dengan menggunakan Telnet, itu rawan sekali. Saya bisa membaca apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Torik misalnya ya. Sehingga tidak digunakan lagi, sangat tidak banyak ya, tidak banyak digunakan. Nah, oke. Kemudian tadi yang putih ya, kalian bisa melakukan remote access menggunakan software. Dan kita coba lihat lagi di navigation ya. Di dalam Cisco ada dua mode ini yang perlu kalian pahami. Ketika kalian sudah masuk dan berhasil mengakses perangkat jaringan produknya Cisco, ini saya mohon maaf nih, saya ulang-ulang sebutkan brand ya Cisco. Kenapa? Karena kita gunakan kurikulum ini dan memang faktanya mayoritas di dunia ini menggunakan Cisco. Ya, secara kurang lebihnya ada dua mode, namanya user exec dan privilege exec. Apa bedanya? Kita lihat ya. User exec mode itu hanya bisa monitoring comment, hanya bisa melihat saja, memantau melihat. Tandanya adalah panah seperti ini, bukan panah ini apa nih ya? Buka siku apa namanya? Lebih besar, tanda lebih besar ini. Ketika kalian sudah masuk ke sebuah sistem, kemudian logonya masih lebih besar seperti ini, artinya Anda sedang masuk di mode user exec. Anda tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa memonitor. Privilege terbatas. Nah, tapi kalau Anda masuk dengan privilege execution mode, ya, privilege exec mode, maka Anda bisa mengakses semua feature.
Bahkan bisa menghapus semuanya, mendelete semua konfigurasi. Misal, Anda pada saat browsing ketemu IP address, akses switch-nya di internet. Ada user, ada password, ada IP address. Anda coba masuk, kemudian, rupanya logonya seperti ini. Langsung logo crash seperti ini. Nah, Anda bisa langsung menghapus, erase configuration, bubar gitu ya, semuanya langsung hilang. Nah, itu bedanya ya antara user exec mode dan privilege exec mode. Nanti kita coba. Nah, kemudian global configuration mode. Di dalam switching, yang brandnya Cisco, kalau Anda sedang masuk ke dalam mode configuration, maka akan ada muncul tulisan seperti ini, config. Ya. Kemudian line configuration akan muncul config minus line ya. Kemudian interface configuration mode, maka ada interface configuration-nya seperti ini akan muncul ya. Berarti Anda masuk dalam mode pengaturan interface. Ya, ini bahasanya udah mulai teknis ya, karena kalian calon sarjana informatika. Istilah ini seharusnya kalian pelajari, kalau penasaran silahkan ditelusuri lebih lanjut. Nah, kemudian untuk masuk dari mode user exec, ya, tadi logonya lebih besar tadi, ya, untuk masuk ke mode privilege, Anda menggunakan perintah namanya enable. Ini perintah sakti untuk masuk ke dalam mode super user tadi ya, yang bisa memiliki otoritas tertinggi, bisa merubah, menghapus, dan seterusnya. Kemudian untuk keluar, ya ada exit, kemudian line configuration, ini pilih line-nya, line konsol, misalnya ini arti kita memilih line konsol, line 0, ada line 1, line 2, dan seterusnya yang bisa kita gunakan. Oke, kemudian Anda juga bisa melakukan perintah misalnya untuk melakukan perubahan interface. Ya, nah ini artinya pada saat Anda melakukan konfigurasi, maka Anda berada pada interface Fast Ethernet 01. Ini dicontohkan ini ya. Kalau misalnya interface-nya itu ada 24, berarti ini akan ada masing-masing. Kalau ada kebutuhan Anda merubah pengaturan konfigurasi pada interface 1, misalnya, ya Anda masukkan 01. Jika ada 02, berarti ya 0/2. Apakah ini sama Pak untuk semua perangkat? Beda-beda. Nanti saya tunjukkan. Ini kita tunjukkan. Masing-masing switch itu akan punya perbedaan perintah atau komen. Ya, akan punya mode perintah yang berbeda antara satu tipe dengan tipe yang lain, apalagi dengan merek yang lain. Apakah merek yang lain sama Pak menggunakan ini? Ya, bisa saja sangat jauh berbeda, bukan interface istilahnya ya. Tapi kita fokus ke Cisco dulu ya, karena kalian bisa belajar nanti di paket tracernya. Nah, kemudian ini video tadi ya, di NetAcad bisa kalian lihat videonya seperti apa. Oke ya, kita langsung saja ya, kita langsung coba untuk melihat. Silakan masing-masing untuk membuka paket tracer ya. Tapi saya tunjukkan dulu sebelum kalian buka. Inilah paket tracer yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Paket tracernya, sebentar ya. Nah ini ya. Oke, silakan masing-masing mahasiswa untuk membuka aplikasi paket tracer. Sudah? Silakan. Ya, saya tunggu ya. Kita coba sama-sama. Kita coba sama-sama, kemudian saya akan mengenalkan bagaimana cara belajar prosesnya menggunakan paket tracer ini ya. Tadi sudah saya sampaikan pengantarnya untuk basic interface, kemudian basic configuration. Bagi yang sudah, silakan klik di chat ya, silakan di chat. Sudah aktif gitu ya, sudah aktif paket tracernya, silakan. Saya mau lihat berapa orang yang sudah aktif dengan paket tracernya. Oke ya, sudah aktif. Oke, Muhammad Torik, Rifki, oke, Amanda, Miftah Huda, oke, sudah semua ya. Oke, baik, sudah mayoritas, sudah ready. Artinya ini yang saya harapkan ya. Jadi kuliahnya jangan disambi-sambi ya. Silakan duduk depan laptop, kemudian kita akan sama-sama belajar. Nah, izin Pak sebelumnya, mohon maaf. Ini boleh di-record nggak Pak? Soalnya ini kan lebih ke praktek.
Boleh aja, silakan. Emang bisa kalian record? Enggak, maksudnya boleh Bapak record nggak? Nanti di-upload di kelas itu. Biar nanti kami bisa mengulang lagi. Ya. Sudah kayaknya kan? Ini sudah belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Sebentar. Oh iya, belum ya. Kenapa enggak? Oke, saya record dulu. Recording in progress. Oke, saya record ya. Sorry, saya lupa. Mestinya tolong diingatkan di awal ya. Panjang-panjang kayaknya saya jelasin tadi. Oke lah, nggak apa ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah saya record. Nah, inilah yang saya katakan interface tadi di paket tracer. Ya, kalau kita lihat, ini ada banyak perangkat yang bisa kalian pelajari secara virtual. Sorry, kelihatan nggak ini gambarnya? Kecil nggak ini ya? Yang bawah ini. Kelihatan lah ya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Jadi, saya kenalkan dulu. Di bagian bawah, ini adalah brand atau perangkat yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Ada perangkat router. Ada jenisnya, seri 4000, seri 2000, seri 800, dan seterusnya yang bisa kalian gunakan. Kemudian ada switching, seri 2960, seri 2950, dan seterusnya yang bisa kalian pelajari. Dan jangan khawatir ya, pada perangkat yang ada, yang disediakan oleh paket tracer ini sama persis. Saya ulang lagi, sama persis sistem operasinya dengan perangkat fisik yang ada yang dijual oleh si brandnya Cisco ini. Jadi kalian belajar itu sama persis. Sama ketika kalian dihadapkan dengan perangkat jaringan dengan menggunakan simulator ini itu sama persis. Perintah yang kalian gunakan di sini akan sama dengan perintah yang kalian temukan pada perangkat fisik. Oke ya, paham ya? Ya, artinya contoh, Unila menggunakan perangkat yang namanya 2960, ini perangkat switching. Gigabit, ada yang fast ethernet, ada yang gigabit ethernet. Harganya pada saat itu tahun 2014 Unila membeli satu unitnya itu 100 jutaan kalau tidak salah ya. Harganya mahal. Padahal kita juga bisa belajar di sini gitu ya. Padahal juga kita bisa belajar, kemudian kita bisa melakukan pengaturan, melakukan konfigurasi, ya sama persis. Nah, jadi dalam merancang sebuah jaringan, seorang network engineer akan mencoba dulu. Dia akan running dulu, jalankan di simulator, dicoba, kemudian berjalan, barulah dimigrasikan ke sistem yang sebenarnya. Nah, itulah yang akan kalian gunakan dalam proses perancangan nanti ya, dalam proyek akhir mandiri, kalian rancang, kalian buat sedemikian rupa, kemudian dikonfigurasi sampai dengan jaringannya itu berfungsi dengan baik. Ya. Oke, kemudian ada perangkat lagi yang namanya selain router, lalu ada switch, kemudian juga ada hub, ya, lalu ada wireless device. Misalnya ada kebutuhan dalam proyek kalian merancang sebuah wireless device, bisa kalian gunakan ini. Ada jenisnya Meraki, ada WLC, dan seterusnya ya. Tidak kita bahas banyak. Tidak bahas satu persatu, habis waktu kita ya, tapi ini hanya pengantar saja. Ini ada cloud, kemudian ini ada koneksi. Ya, koneksi ini di sini ada simbolnya. Kalau petir ini otomatis, kalau biru ini konsol, kemudian ini copper stripe ya, kabel tembaga. Lalu ada kabel cross, ini ada fiber optik yang berwarna orange. Bisa kalian pelajari ya, kalian buat. Misalnya ada dua switch yang dihubungkan dengan menggunakan fiber optik, maka tinggal kalian gunakan saja simulatornya. Oke, nah itu kira-kira untuk environment-nya, dan di atasnya bisa kalian pelajari sendirilah ya. Nah, balik lagi ke yang kita bahas tadi, bahwa semua device itu punya sistem operasi. Silakan dicoba. Kita gunakan switch ya, silakan kalian ambil di laptop masing-masing, silakan gunakan, pilih ya, switch ya, perangkatnya adalah switch, kemudian silakan digunakan switch-nya ada seri 2960. Tinggal diklik, di drag. Diklik, di drag. Diklik, di drag ke tengah. Sudah ada 3 switch-nya ya. Mudah sekali kan? Tidak sulit kan? Betul ya? Ya. Tapi kalau kalian beli 100 juta, 200 juta, 300 juta gitu ya, itu menghabiskan ini. Tapi kalian belajar dulu, makanya diberikan software simulator ini yang luar biasa sekali ya. Oke,
Ini bisa dihapus, bisa kalian gunakan dan bisa dikomunikasikannya, bisa tambahkan. Nah, oke, ini terhapus ya, saya tambahkan lagi. Nah, ini ya. Nah, di dalam switch ini tadi ada namanya sistem operasi. Kalian bisa klik satu kali, kemudian ada CLI, Command Line Interface-nya. Ya, silakan dicoba CLI-nya. Kemudian Anda lihat di sini ada namanya Cisco EOS software. Dan dia gunakan seri C2960 software. Ya, ini OS-nya. Copyright, ya, ini tahun 2005 sudah sangat lama sekali. Dan masing-masing switch atau perangkat itu punya OS yang beda-beda. Artinya perintahnya akan bisa berbeda antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Oke, sudah masuk ke sini. Nah, sekarang saya tanya. Yang saya tunjukkan di sini, ya, switch 15 ini dalam mode apa? Mode user privilege kah atau user exec atau privilege exec? Ayo, dari yang saya sampaikan tadi. User privilege, user exec, Pak. User exec ya. Jadi jika panah lebih besar ini artinya saya masuk dalam mode user exec. Jadi hanya privilege user biasa yang hanya bisa melihat ya, hanya melihat saja, melihat pengaturan, kemudian melihat informasi ya, tapi tidak bisa merubah konfigurasi ya. Menariknya di dalam Cisco ada perintah, kalau kalian belajar, perintah saktinya adalah tanda tanya. Nah, itu ya, tanda tanya. Ketik tanda tanya. Nah, tanda tanya ini artinya kalian akan bisa mengetahui apa saja perintah yang bisa kalian gunakan. Ya, tanda tanya. Misalnya, kita lihat di screen saya ya, ada show, kemudian tanda tanya. Oke, setelah show, ada perintah lain yang diikuti untuk melakukan perubahan-perubahan lainnya. Show misalnya version, kemudian tanda tanya lagi. Nah, akan sampai dengan ke ujung ya, apa perintahnya bisa digunakan tanda tanya. Ini untuk mempercepat kalian tahu, mempercepat kita untuk beradaptasi dengan jenis perangkat yang ada, itu apa sih yang ada bisa digunakan untuk pengaturannya. Oke. Sampai sini sudah berhasil untuk masuk ke mode switch? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sekarang pertanyaan saya, untuk masuk ke dalam mode privilege execution, dari mode user exec ini apa yang kita lakukan? Ayo, silakan. Ada perintah kuncinya tadi? Ada, Pak. Itu mengetikkan enable. Nah, itu dia Andrio ya, betul. Mengetikkan perintah enable. Nah, itu ya. Kalau kita ketik perintah enable, maka kita akan masuk ke mode privilege exec. Ya, bisa mengeksekusi di tingkat paling atas, paling tinggi. Di contoh default ini, ya, untuk masuk ke dalam mode execution tidak ada password. Tapi kalau kalian sebagai engineer biasanya akan buat passwordnya ya. Walaupun orang tahu level usernya adalah apa gitu ya, tapi pada saat mau mode aksesnya itu passwordnya berbeda. Tapi di contoh ini defaultnya tidak ada ya, jadi bisa langsung masuk ke mode mode privilege, tadi bisa langsung full access. Oke. Nah kemudian ya, Anda juga perlu tahu command structure, structure dari perintah dari masing-masing perangkat tadi ya. Contoh ini ya. Ini namanya prom, ya. Di bagian paling kiri ini namanya prom, ini juga prom. Kemudian show itu adalah perintahnya atau komennya. Kemudian IP diikuti spasi ya, formatnya adalah ada perintah diikuti spasi, kemudian diikuti dengan perintah yang lain ya. Kemudian yang terakhir itu namanya argumen. Ya. Show IP protocols. Bukan show, tidak pakai spasi, bukan, tapi dia pakai spasi. Show, spasi IP, spasi protocols, ya. Atau perintah ping spasi IP address, ya. Ini perintahnya lah ping, kemudian ini adalah keyword atau argumennya, ya. Perintah paling akhir namanya keyword atau argumen. Nah, untuk mengetahui perintahnya tadi apa? Kata ininya, perintah karakter saktinya. Tanda tanya, Pak. Tanda tanya, ya. Saya dulu belajar Cisco
awalnya pusing dulu. Apa ini Cisco? Alangkah banyaknya gitu ya perintah yang di buku ya. Saya beli buku tebalnya itu ampun-ampun gitu ya. Belajar Cisco tuh beli buku tebalnya itu 200-300 halaman. Isinya perintahnya macam-macam gitu. Banyak sekali. Saya ikutin, kemudian saya lihat, antara jenis yang satu dengan jenis yang lain itu beda. Sampai akhirnya di grup saya bertanya ke yang lebih paham gitu ya. Rupanya modalnya itu tanda tanya. Belajar itu tanda tanya, atau kata kunci belajar itu kita penasaran gitu, ingin tahu. Ya, ini menarik nih. Tanda tanya inilah yang bisa memandu kita untuk menyelam lebih jauh. Ya. Penasaran, tanda tanya, apa saja jenisnya itu akan beda-beda sampai kita tahu kedalaman perintahnya. Misalnya tadi ping. Perintahnya ping ya. Apa sih ping itu? Diikuti apa? Tanda tanya. Oh, langsung gitu ya. Langsung destination address. Artinya, ping diikuti dengan alamat yang dituju. Ping itu adalah salah satu mode yang digunakan untuk melakukan pengecekan. Apakah perangkat kita atau laptop Anda itu terhubung tidak dengan device yang lain. Atau misalnya perintah tadi show. Ya, tadi itu apa perintahnya tadi? Kita lihat ya. Show IP protokol ya. Show IP protokol. Saya mau tahu nih, kalian mau tahu show IP, selain show IP apa sih yang bisa kita lihat? Show berarti setelah show apa? Show, kemudian perintahnya apa? Ada suaranya nih. Kalau tadi show IP, saya ingin lihat apakah ada perintah lain selain show IP? Adalah tanda tanya kan? Show tanda tanya. Oh, rupanya banyak. Tidak hanya show IP. Show IP ini hanya sebagian. Ada gitu ya, show IP. Selain itu ada show interface. Ada show history untuk apa? Show host. Yang semua ini pun saya juga nggak paham nih gunanya apa. Kalau kalian tanya, Pak, apa gunanya ARP? Bisa saya jawab. Address Resolution Protocol. Pak, apa gunanya DTP? Ya, saya juga lupa DTP apa ya. Nah, masing-masing ada penjelasannya. Nah, itulah proses runut belajarnya nanti ya. Dalam belajar di paket tracer ini. Ada privilege, kemudian lain-lainnya. Show, misalnya kita ikuti, show IP protokol tadi ya. Show, di dalam slide, IP, tanda tanya dulu misalnya. Nah, ini show IP protocols. Anda lihat ya di sini ya. Di dalam slide itu ada perintah show IP protocols. Di dalam Cisco switch yang saya gunakan, apakah ada perintah itu? Ayo dilihat. Untuk seri 2900, apakah ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Apakah slide ini bohong? Menurut Anda? Nggak ya. Slide ini tidak bohong. Nah, mungkin ya show IP protocols ini ada pada perangkat brand tertentu. Mungkin ya. Nah, maka Anda harus tadi ya, lagi-lagi tanda tanya tadi. Sehingga bisa tahu apa yang kalian bisa lakukan pada perangkat jaringan ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini ada boldface, ada italic, ada XX ya, ini contoh cek ya. Jadi kita di dalam iOS ini pun juga kalau salah pun akan ketahuan gitu. Show IP misalnya ya. Anda lihat ya, ketika saya mau mengetikkan perintah yang salah, show IP HH atau show IP protocols tadi ya, protocols, maka ditandain bahwa ada panah segitiga atas ini nih salah ini ya, ini tidak ada gitu, ini tidak ada. Nah, itu akan diberitahukan oleh si paket tracer atau kalau Anda gunakan real device-nya, seperti ini contohnya ya. Ini contohnya, kalau tadi jenisnya switch 2960, passwordnya apa ini ya? Sebentar ya, saya stop screen dulu. Passwordnya ini ya. Bentar, saya tunjukkan untuk yang real device-nya.
Oke. Oke ya, nah ini adalah contoh yang pada device yang sebetulnya, yang sesungguhnya, bukan di simulator. Kelihatan? Teks yang saya ini, remote access-nya ke Unila, kelihatan ya? Lihat, Pak. Oke, saya coba perbesar dulu ya, supaya nanti di rekamannya, fontnya saya ganti dulu. Keyboard, appearance, saya ganti fontnya ke 16 deh. Play. Nah ini ya, mudah-mudahan terlihat. Dan kalau kalian lihat di contoh tadi iOS-nya adalah versi berapa tadi ya, 29. Kalau yang ini ada yang tahu nama iOS-nya apa yang saya tunjukkan? Kira-kira namanya versi berapa? Versi apa dari informasi ini? Ada yang tahu nggak? Menebak. Coba Ferdian Hidayat. Kira-kira iOS-nya ini namanya apa untuk yang digunakan di Unila ini? Ferdian Hidayat, mau masih menyimak? Ferdian? Loh, mana orang ini? Oke, saya ke Bagus Wahyu. Cisco Nexus bukan, Pak? Cisco Nexus ya, betul sekali. Cisco Nexus ya. Cisco Nexus. Kita lihat seperti apa barangnya ya. Saya cari di Google. Kemudian Cisco Nexus image ya, Nexus 7K. Nah, ini ya. Kelihatan ya bentuknya seperti apa, kira-kira yang belum kebayang bentuknya seperti apa, kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, ini ya. Cisco Nexus seri 7000. Ini mana ini? Oke, ini ya. Nah, ini ya. Nexus N7K ya, harganya $34.000 ya. Berapa miliar dulu? Hampir 2 miliar di sini. Nah, ini bentuknya. Secara fisik ini, kemudian pada saat kita remote access menggunakan software inilah bentuknya. Ya, hanya hitam dan putih. Dan perintah sakti tadi, untuk tahu apa aja perintahnya, apa tadi? Kita ketikkan apa? Tanda tanya ya. Tanya, Pak. Nah, saya ketikkan tanda tanya langsung muncul. Ada copy, ada CSL, ada mtrace, ada ping, ada show. Apakah show IP protokol ada di situ? Show tanda tanya, ya. Apakah ada protokol di situ? Show protokol ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada juga. Ya, tidak ada juga show protokol. Tapi Anda lihat perintahnya lebih banyak yang muncul ya dibandingkan dengan seri switch yang 2960 yang lebih murah tadi. Jadi saya ulang lagi bahwa masing-masing perangkat itu punya iOS, punya OS masing-masing, dan juga masing-masing itu punya format perintah sendiri-sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah ya tadi ini contoh perintahnya ping ya. Ping ini untuk melakukan pengecekan apakah device kita itu terhubung dengan device yang sebelumnya, yang lain ya. Maka menggunakan perintah ping atau traceroute. Ya, misalnya di Unila saya ingin mencoba ping misalnya 192.168.1.3 nyambung ke DNS Unila ya. Anda bisa lihat dari core switch-nya Unila dengan menggunakan perintah ping kemudian tujuannya maka terlihat terhubung ya. Atau ping Google misalnya ya, alamat Google ada 888 no route to host. Artinya dari switch ini tidak bisa terhubung ke Google. Ya. Oke, ini contohnya ya, ada ping, ada traceroute yang bisa kalian gunakan untuk lakukan pengecekan jaringan. Nah tadi ya tanda tanya, ping tanda tanya. Kemudian ada lagi ya, untuk mode configuration. Ya,
Kalau Anda sudah berhasil masuk ke dalam mode konfigurasi, maka Anda akan bisa merubah pengaturannya. Ya, pengaturan dari perangkatnya, maka akan Anda masuk ke mode namanya conf-t ya, configuration. Mode configuration itu conf-t. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege user ya. Privilege access, tapi kita belum bisa ngapa-ngapain. Kalau kita ingin merubah konfigurasi di slide ini ya, di slide yang saya tunjukkan ini, kita akan masuk ke mode conf-t ya. Configuration, artinya configuration terminal. Atau Anda ketik lengkap juga boleh, configuration spasi terminal. Oke, ini nggak bisa dikenalin ya. Conf-t ya. Anda yang configuration terminal bisa, tapi yang secara general Anda gunakan perintah conf-t. Apa artinya? Anda sudah muncul tulisan di sini config, maka Anda sudah bisa melakukan pengaturan apapun yang ada pada perangkat tersebut. Conf-t ya, configuration terminal. Ya, dalam slide ada tulisan config, maka Anda sudah bisa menghubungkan ya. Nah, menariknya lagi, ini tolong diperhatikan ya, ada keystroke ya. Keystroke ini sangat membantu sekali. Ada perintah tab. Tab ini digunakan untuk complete a partial command name entry. Kalau kalian belajar perangkat jaringannya Cisco menggunakan iOS apapun, tab ini akan auto spelling, simpelnya ya. Anda ketikkan beberapa perintah karakter saja, kemudian dengan tab itu akan otomatis. Ya, perintah yang muncul dua kata, dua huruf misalnya, maka akan otomatis pakai tab dia akan memunculkan. Nah, ini membantu Anda untuk tidak mengetikkan secara full. Misalnya saya ketik exit ya, silakan dicoba di tempat masing-masing, exit untuk keluar. Misalnya tadi conf ya, untuk masuk ke mode konfigurasi conf ya, tapi saya ketikkan con saja, kemudian ketik tombol tab ya. Nah, itu ada konfigur ya. Ada konfigur. Atau conf saja pun juga bisa ya. Jadi kita bisa mempercepat proses pengaturan menggunakan tab tadi, complete partial perintah komen. Misalnya ping, tadi ping harusnya ya, Anda males ketik pakai tab, akan otomatis dimunculkan. PIN, G-nya akan otomatis muncul. Ya. Atau misalnya traceroute tadi ya, TRA. Saya ketik TRA saja di sini. Tapi kita klik tab akan muncul semua. Jadi kita nggak perlu ketik full. Kira-kira membantu nggak itu kira-kira? Queenie udah di kampus ya, Queenie ya? Queenie? Halo? Halo, Queenie? Bisa dengar suara saya? Sudah di depan laptop atau belum? Suara saya kecil ya? Suara saya kecil nih ya? Yang lain dengar nggak suara saya ini? Coba saya mau dengar kok. Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Oke, ya. Kalau misalnya nggak terdengar, tolong dikabarin ya. Nah, tadi contoh tab ya. Traceroute, kemudian kita bisa perintah yang panjang diketikkan karakter tertentu, pakai tab dia akan auto spell. Lalu backspace, erase the character to the left of the cursor, ya silakan artikan sendiri ya, backspace untuk menghapus, left arrow atau Ctrl B, move the cursor on character to the left, ya, misalnya Anda di ujung karakternya, kemudian kalau mau ke kursornya di awal, Ctrl B atau left arrow, right arrow pun juga sama, up arrow, nah ini yang satu lagi yang penting juga, panah atas dan panah bawah. Kira-kira apa gunanya panah atas dan panah bawah ini? Coba Zaki, up arrow and Ctrl P. Up arrow dulu deh. Zaki Taufikur Rahman. Panah atasnya untuk apa biar? Untuk apa nih?
Nah, paham kamu ya. Bagus. Berarti kamu sudah mencoba ya. Ini penting. Kenapa? Kadang-kadang kita itu kan sudah banyak mengetikkan perintah ya. Seperti saya tadi itu. Ada trace root, ada ping, macam-macam pokoknya. Nah, untuk melihat apa sih yang sudah diketikkan perintah sebelumnya, itu panah atas nih, panah atas. Terus panah atas sampai ke awalnya sampai seperti apa. Bawah pun juga sama, atas, bawah, jadi history maju mundur. Nah, itu juga penting ya, untuk kalian bisa belajar lebih cepat ya. Kemudian ya, kita lihat lagi ada enter key ya, ada space bar. Nah, enter key ini biasanya untuk display the next line ya. Kalau ada teks yang panjang, saya ada 5 baris misalnya, ini contoh ya. Contoh kalau yang terlihat yang di Unila misalnya. Nah, putus lagi nih. Passwordnya apa? Saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Passwordnya itu mesti saya lihat sih, soalnya agak rumit gitu ya. Oke. Oke, nah ini ya. Saya share lagi. Nah ini ya. Show misalnya running config misalnya, atau show interface brief. Nah ini ya. Kalau di Unila ada puluhan interface yang bisa dilihat. Ya, tadi yang pada slide ya ada fungsi namanya spasi. Kalau spasi dia melihat pindah satu page ke bawah. Spasi lagi pindah page ke bawah. Kemudian spasi lagi pindah page ke bawah. Spasi lagi pindah page ke bawah. Page banyak gitu ya. Nah, VLAN dan seterusnya. Jadi atau kalau tidak mau satu page ya, ini bisa Anda gunakan enter ya. Kalau enter itu sama scroll ke bawah satu-satu ya, per baris. Anda lihat ya bedanya ya. Kalau saya space itu berarti berganti page, kalau dia enter hanya menambah baris baru di bawahnya. Nah ini ya, ini saya tekan enter terus gitu ya. Gunanya apa? Kalau Anda punya perangkat yang banyak ya, device-nya, Anda bisa lakukan pengecekan. Ya, ini bedanya. Ya, bedanya kita gunakan perintah enter dan space ya, display the next screen, dan kalau enter adalah next line ya, baris berikutnya. Lalu juga ada Ctrl C ya, ada Ctrl C. Ctrl C ini ya, cari tahu sendirilah, nggak perlu saya jelasin satu ya. Nanti silakan dipelajari dan coba. Oke. Kemudian kita lihat lagi basic device configuration. Nah, kalau tadi yang saya tunjukkan sudah banyak ya di Unila, konfigurasinya untuk menghubungkan ke fakultas A, fakultas B, fakultas C, lalu jurusan, gedung, dan seterusnya ya. Nah, kita masuk ke basic device configuration. Ya, pada saat kalian ingin masuk ke sebuah perangkat, maka kalian akan membuat perangkat tersebut bisa berkomunikasi. Ya, ini caranya. Tadi ya, langkah pertama konfigur terminal, ini masuk ke mode konfigurasi perangkat. Kemudian langkah pertama biasanya merubah namanya, hostname. Hostname ini adalah nama dari sebuah perangkat. Sekarang saya tanya, kenapa langkah pertama itu penting membuat sebuah nama? Ada yang tahu? Tujuannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Mesia Ginting? Oh ya, boleh. Siapa tadi? Sebutkan namanya. Anissa, Pak. Yang sudah... Siapa? Anissa. Oh, Anissa. Oke, Anissa. Silakan, Anissa. Kenapa kira-kira Anissa? Kalau menurut saya untuk mempermudah identifikasi gitu, Pak. Mudah identifikasi. Kameramu bisa dinyalakan, Anissa? Sedang tidak bisa, Pak. Maaf, Pak. Oh, sedang tidak bisa. Oke. Tadi apa tadi? Untuk memudahkan? Identifikasi. Betul sekali ya, Anissa. Terima kasih ya. Nah, jadi kalau kita hanya memiliki 1, 2 gitu ya, itu oke lah. Tapi kalau misalnya kalian dipercaya mengelola jaringan besar di sebuah perbankan, di Bank Indonesia misalnya ya,
Ada kantor cabang Lampung, Jakarta, Bandung. Nah, itu ruwet ya. Maka penting sekali yang dilakukan pertama adalah memberikan nama ya, memberikan nama atau host name ya. Nah, ini tadi. Ini contoh yang saya tunjukkan. Mudah-mudahan terlihat lah, walaupun kecil ya. Nah, di Unila itu ada berapa ini? 78, ada berapa ratus lah ya, berapa ratus perangkat. Yang masing-masing itu kita berikan identifikasi host name-nya. Tadi yang sampaikan Anissa, untuk apa? Untuk memudahkan. Ada rektorat lantai 1, rektorat lantai 3, rektorat lantai 3 pun ini ada 1, 2, 3 ya. Lalu lantai 1 ada dekanat, lalu ada manajemen, akuntansi, dan semuanya. Sama ya, Anda kalau punya apapun dia dikasihkan nama untuk memudahkan mengingat, apalagi kalau sudah sampai ratusan. Nah, kalau Anda pun menghandle sebuah jaringan besar, jangan lupa ya, yang Anda perlu lakukan adalah mengidentifikasi dan mendokumentasikan dengan baik apa perangkat-perangkat yang ada pada lembaga yang Anda kelola tersebut. Ada switching kah, ada router kah, ada access point kah gitu ya. Harus terdata. Terdata dalam apa? Ya, dalam namanya inventory, sistem inventory. Anda buat inventory-nya. Anda buat list-nya. Yang pertama tadi nama, host name ya. Nah, nama ini boleh formatnya apa saja. Sifatnya untuk memudahkan. Ini SW floor 1. Kalau tadi saya tunjukkan ada fakultas, ini sampai dengan lantai 1 ya, ini bebas ya, untuk mempermudah kalian dalam menentukan identitas. Kemudian ya, Anda lihat di sini, saya jelaskan dulu, nanti kita coba. Konfigur terminal dengan mode, ya kita sudah masuk ke pengaturan. Muncul informasi config, kemudian line console 0. Artinya apa? Dengan pengaturan basic ini, Anda akan melakukan perubahan mode konsol 0 dan memasukkan passwordnya adalah Cisco. Ya, konsol 0 itu adalah remote access ke line konsolnya ya, passwordnya Cisco. Jadi pada saat nanti login tidak lagi langsung masuk, tapi harus masuk ke Cisco ini ya, login N untuk berhenti. Kemudian konfigur terminal, enable secret class. Ini kita coba nanti ya sama-sama. Artinya apa ini? Artinya password untuk apa Mbak? Dari? Mbak Indah. Oh, udah ini ya. Oke, makasih ya Mbak ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, dan baris yang ini ya, gambar ini, enable secret class. Ada yang tahu ini gunanya apa? Enable secret class. Ayo, tebak. Ada kata kunci ini, enable secret class. Silakan. Kira-kira apa nih gunanya? Enable, tadi ada, sudah kita sebut-sebutkan. Enable ini apa? Lalu ada secret, ada class. Kira-kira apa? Ke siapa nih? Ke Bagus Wahyu. Bagus Wahyu. Masih online, Bagus? Ya, Pak. Ya. Kira-kira apa nih Bagus Wahyu? Enable secret class. Enable itu masuk ke security privilege access, terus masuk ke mode secret class gitu Pak. Mode secret class. Oke, saya tampung dulu ya. Terima kasih Bagus Wahyu. Saya coba ke Zeri Nurtilia. Zeri, menurutmu Zeri, apakah yang tujuan dari enable secret class ini akan outputnya apa? Jadi, masuk ke mode privilege, Pak. Masuk ke mode privilege, kemudian? Klasifikasi itu. Gimana? Masuk ke mode privilege secret class-nya, Pak. Kelas ini apa kira-kira? Ini ya, saya garis bawah ini ya. Next, use the enable secret password command. Nah, jadi tujuannya apa, Zeri? Halo, Zeri? Wah, hilang suaranya. Sinyalnya susah. Untuk mengaktifkan password.
Ya, mengaktifkan password enable. Kalau defaultnya Anda masuk ke perangkat, ya, misalnya Anda beli baru nih ya perangkatnya, switching harganya misalnya, kalau sekarang sudah murah ya, ada yang second tuh 5 jutaan ada ya. Defaultnya pada saat kalian remote akses ke switch tadi, masuk ke mode enable privilege access exec mode tadi, itu nggak ada passwordnya. Tapi kalau Anda tambahkan ini, maka Anda akan berikan passwordnya. Ini artinya pengamanan kan? Kalau misalnya Anda tinggalkan perangkatnya, atau misalnya perangkat tersebut ada yang mau akses, maka ada passwordnya ya. Kita coba. Oke, silakan masuk ke mana tadi tuh? Ya, kita coba ya. Kita coba sekarang masuk ke switch yang masing-masing. Silakan coba sama-sama ya. Kita buat barulah biar fresh ya. Ini saya delete. Kita ambil lagi satu switch 2960. Kemudian pertama kita berikan nama ya, nama. Kita klik kemudian CLI ya. Nanti slide-nya mana nih? Nah, slide-nya mulai dari sini. Oke, ini ya hostname. Oke ya, saya slide di sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oke ya, kita lihat. Default-nya ini kita langsung masuk ke mode user privilege. Kemudian kalau kita mau masuk ke mode privilege exec ya, dengan enable tanpa password. Betul ya? Nah, tanpa password. Nah, basic configuration switch yang kalian lakukan pertama adalah merubah nama. Apa perintah untuk merubah nama? Elda Akil Usrotin. Elda? Elda, halo Elda. Iya. Waduh, suaramu putus-putus ya. Ke Renata, Renata Adisti Pratiwi. Untuk merubah nama perangkat ini dari yang ini kita lihat switch ya. Renata apa yang digunakan perintahnya? Renata Adisti Pratiwi. Ah, nggak ada orangnya juga nih. Ada Pak, enggak. Ada ya. Nah, Renata, untuk merubah namanya, kameramu bisa muncul, Renata? Bisa Pak. Ya. Oke. Mana tadi Renata? Oke, Renata ya. Nah, ini namanya adalah switch. Untuk merubah namanya, apa yang kita lakukan, Renata? Pertama, masuk ke mode enable. Mode enable. Sudah. Kemudian, kita akan masuk ke mode apa lagi? Konfigur, itu kan sudah ada tuh di sebelah kanan tuh kan? Konfigur terminal. Apa gunanya Renata? Masuk ke konfigur terminal. Renata? Kita masuk ke mode konfigur terminal, itu tujuannya untuk apa? Renata? Sebentar Pak. Nih coba. Nggak usah kamu coba dulu, kamu lihat di slide yang saya tunjukkan ini. Apa tujuannya konfigur terminal? Tadi sudah saya jelaskan. Untuk melakukan perubahan dan ganti nama tadi Pak. Ya, ganti nama itu salah satunya. Utamanya adalah melakukan perubahan ya, perubahan konfigurasi, pengaturan apapun harus masuk ke mode konfigur terminal. Itu ya Renata ya, paham ya? Iya Pak. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi untuk Renata. Setelah kita masuk ke mode terminal pengaturan tadi, perintah apa yang bisa kita gunakan untuk melihat ya apa saja perintah yang ada pada mode terminal? Karena kita nggak tahu nih apa sih yang berjalan di switch ini. Perintah sakti tadi itu apa? Pakai tanda tanya Pak. Nah, tanda tanya. Tanda tanya. Nah, yang kita minta adalah untuk merubah nama.
Berubah nama di slide yang saya tunjukkan adalah hostname. Apakah ada hostname? Bisa enter, bisa spasi ya, di enter, cari hostname. Ada nggak nih? Ada nggak Renata? Perintah hostname. Ada? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Pak di sini. Ada. Agak Ini yang kurang. saya tandain nih. Yang saya tandain. Ada ya? Ada Pak. Ada. Oke, jadi hostname ada ya. Nah, rekan-rekan yang lain juga silakan dicoba. Nah, ini kok keluar saya. Oke ya. Kita enter, kemudian configure terminal, kemudian perintahnya untuk merubah nama tadi adalah hostname ya. Hostname. Kita sudah masuk ke mode configure. Host pakai tab, hostname, spasi. Mau dikasih nama apa nih, Renata, misalnya? Misalnya teknik informatika, teknik suite 1, teknik _informatika _lantai 1. Nah, misalnya ini ya. Maka kita sudah punya nama switch yang sudah kita ganti. Namanya SW1, switch 1 di lantai 1. Dan kalau Anda lihat di sini ya, di sini namanya sudah berubah. Ya, sudah berubah. Kemudian untuk melakukan perubahannya, ya itu tadi ya, hanya ketikkan hostname tadi. Mudah kan? Ya, Renata mudah ya? Udah Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi itu contoh untuk merubah nama, hostname ya. Jadi nanti Anda akan pada real case-nya ya, Anda akan banyak ketemu dengan perubahan nama. Kemudian lagi kita lihat pada contoh berikutnya, basic configuration-nya adalah kita membuat password line console 0 ya. Masuk lagi ke mode config. Nah, di situ ada line pakai tab, kemudian console CON pakai tab lagi console 0. Enter ya. Line console 0, kita sudah masuk di line console 0 dan di contoh kita akan memberikan password pada line console 0 adalah Cisco. Ya, passwordnya adalah Cisco. Kemudian enter, kemudian ketik login ya untuk mengaktifkan konfigurasi yang baru tadi, kemudian N untuk keluar dari mode configuration. Kemudian ya kita akan mengaktifkan configure terminal ya lagi untuk mengaktifkan pada saat masuk ke mode enable ada passwordnya. Enable, kemudian secret, passwordnya class ya. Untuk masuk ke mode enable akan diaktifkan passwordnya adalah class. Apakah boleh pakai password lain? Boleh. Kita ganti misalnya informatika Jaya. Artinya kalau kita aktifkan seperti ini, ketika kita mau masuk ke perangkat switching tadi untuk masuk ke mode enable atau privilege user, passwordnya adalah informatika Jaya. Tidak lagi enter jalan. Kemudian exit. Kita buktikan ya, kita coba. Kita exit lagi, kita keluar, ya. Sekarang kita ketik enter, Anda lihat. Apakah dia langsung masuk? Andrio, kamu sudah coba? Sudah, Pak. Mengaktifkan password line console 0, sudah? Sudah. Apakah minta password? Iya, Pak. Apa passwordnya? Cisco saya kasih. Cisco, sama. Saya juga Cisco. Ya. Masuk, kemudian Cisco. Kemudian saya mau enable. Untuk merubah konfigurasi masuk ke privilege user, saya enable. EN atau enable ya, boleh dua-duanya. Ya. Nah, minta password kan sekarang. Apa passwordnya? Ada yang tahu? Password yang saya aktifkan untuk mode privilege enable, apa tadi? Ada yang masih ingat? Informatika Jaya, Pak. Informatika Jaya. Amin. Ya.
Nah, biasakan password itu berisi doa. Kalau saya biasanya doa gitu ya, yang baik-baik. Kadang-kadang barang-barang goib ini walaupun benda fisik ya, tapi kalau kita gunakan password yang baik, ya mudah-mudahan dilindungi dalam tanda kutip gitu ya. Ini juga pengalaman saya juga gitu, selama berapa belas tahun ya. Bukan menggunakan password kelas. Nah, sampai sini kalian sudah masuk ke basic configuration, mengamankan perangkat jaringan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, pada saat masuk, kemudian ada password, kemudian misalnya ada yang menghack misalnya, maka ada lagi layer keduanya untuk yang enable secret, bisa kalian berikan passwordnya. Oke, sampai sini paham ya? Mahasiswa? Alhamdulillah paham. Lanjut? Oke, kita sampai 2.30 deh. Janji saya kan jam 2 ya, kita lebihin dikit lah. Kemudian yang berikutnya adalah show running config. Ya, show running config ini gunanya adalah untuk melihat konfigurasi yang berjalan saat ini. Show running config. Saya dulu pernah ya diberikan pada saat masuk pertama kerja dulu tahun 2000 berapa ya, 2004 mungkin ya, di Carun Pokpan Group, hanya dikasih user dan IP address. Saya tanya apa isinya, nggak tahu, lihat aja Pak gitu. Nah, karena saya sudah belajar, kemudian saya cari informasi, maka show running config ini adalah hal pertama yang saya lakukan untuk melihat apa sih isinya gitu ya, perangkat-perangkat ini isinya Cisco ini. Maka kalau dengan perintah show running config akan Anda lihat pengaturan apa yang ada, lalu interface apa yang tersedia, kemudian apa yang sudah dibuat di situ. Ya, nih line password Cisco. Ya, ini belum di encrypt namanya ya. Nanti kita coba encrypt. Kemudian ada VTY dan seterusnya. Hanya itu. Inilah lebih banyak lagi. Ya, Anda lihat tadi ya, panjang ya konfigurasinya. Line show running config untuk melihat configuration. Dan untuk melakukan enkripsi, Anda perlu lakukan service password encryption. Ya, kalau Anda lihat di sini tadi, yang kita masukkan tadi password Cisco tadi itu belum terenkripsi. Kenapa? Karena masih terlihat di sini passwordnya Cisco. Nah, untuk melindungi agar password tersebut tidak bisa dilihat karakternya secara plain text, maka kita gunakan namanya service password encryption. Ini standar ya, tolong dipahami. Ini basic configuration. Service password encryption. Sekarang silakan dicoba lagi show running config, maka Anda lihat ya, Anda lihat di bagian password yang tadinya Cisco sekarang sudah tulisannya 082245. Bukan ini passwordnya sebetulnya, tapi ini hasil enkripsi. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bang. Aduh, enggak ada suara. Ya, bisa dipahami. Jadi bukan passwordnya ini, tapi passwordnya tetap Cisco, tapi yang sudah dienkripsi. Dan Anda lihat lagi tadi ya, bagian secretnya pun juga sudah dienkripsi seperti ini, enable-nya. Kalau sebelumnya tadi itu, kalau yang enable secretnya sudah langsung ya. Oke, itu kemudian, nah, basic configuration berikutnya adalah konfigur terminal namanya banner MOTD. Ya, MOTD itu apa? MOTD adalah message of the day. Ya. Jadi pada saat kita akan remote access, maka akan muncul pada line remote-nya itu teks yang akan muncul di dalam halaman itu. Caranya silakan dicoba, konfigur lagi terminal, kemudian banner ya, banner MOTD, message of the day. Ya. Nah, kalau kalian tidak tahu apa isinya, bisa menggunakan tanda tanya. Apa sih yang harus kita masukkan ya? Tanda tanya Anda lihat banner ya, ada karakternya ya. Nah, inilah karakter yang Anda masukkan. Misalnya selamat datang di Switch Unila.
jangan pernah merubah konfigurasi misalnya. Oke, banner MOTD-nya selamat datang di switch Unila, jangan pernah merubah konfigurasi. Contoh gitu ya. Kalau kita keluar misalnya, kita keluar lagi. Oh, kepotong ya, selamat datang. Adanya elamat ya, elamat. Tadi ada yang kepotong ya. Nah, ini contoh lagi misalnya kalau kita ke Unila misalnya ya, exit misalnya. Nah, ini contoh yang di Unila, MOTD-nya seperti ini, bannernya. Udah bisa terlihat ya. This system is monitored by Unila IT admin. By accessing this site, you are consenting to systems monitoring for law enforcement and other purpose. Unauthorized use this machine may subject to criminal prosecution penalty. Unila 2013. Nah, kira-kira itulah yang isinya adalah MOTD ya, MOTD. Jadi kita bisa membuat informasi pada saat ada yang mencoba masuk, maka ada pemberitahuan teks ya. Sampai sini ada yang sudah berhasil? Silakan klik tombol ketik dulu di chat ya untuk berhasil ya. Silakan ketik di chat berhasil untuk membuat MOTD. Silakan. Saya mau lihat yang sudah mencoba. Andreas, bagus, Ferdian, oke, Hafiz, Sherly, berhasil ya. Oke, terima kasih. Ini adalah basic configuration. Kemudian melakukan penyimpanan permanen ya. Nah, ini penting sekali. Saya sampaikan ya. Tadi passwordnya ada yang tahu nggak nih? Apa? Cisco ya, kalau saya. Cisco enable-nya apa ya tadi? Unila, Informatika Jaya ya. Oh ya, Informatika Jaya. Nah, apa yang kita sudah lakukan tadi, membuat MOTD, membuat password, membuat macam-macam tadi ya. Jika kita tidak simpan permanen, maka pada saat terjadi restart perangkatnya, maka akan hilang semuanya. Nah, ini saya ulangi ya. Ini penting sekali kalian paham. Artinya apa? Artinya perintah yang kita ketikkan di sini itu hanya tersimpan pada temporary memory, ya, random access memory. Sifatnya RAM di kuliah sebelumnya di PTU sudah saya sampaikan adalah kalau misalnya itu tidak ada sumber listrik maka dia akan hilang, tidak tersimpan. Nah, maka apabila kita ingin simpan permanen maka perintahnya copy running config ke startup config. Saya pun juga sering lupa dulu ya, sudah diaktifkan, sudah jalan, tiba-tiba listrik mati, perangkat switch-nya aktif kembali, hilang gitu ya. Kenapa? Karena yang perintah kita masukkan tadi itu tersimpan di random access memory atau di RAM. Ya, sorry, bukan RAM ya, NVRAM namanya ya. Ya RAM ya. Nah, kalau dia sekarang di RAM, kalau kita ingin pindahkan pada saat startup, dia ke NVRAM. Startup config ini akan dipindahkan permanen ke NVRAM namanya. Jadi agar perintah itu permanen, tersimpan, maka kita gunakan perintah copy running config ke startup config. Jangan lupa. Ya. Nah, yang sering terjadi, tidak sadar karena buru-buru sudah dikonfigurasi, tapi tidak disimpan. Pada saat start ulang, perangkatnya hilang. Ya. Bisa dipahami ya, tujuannya itu ya, memindahkan ya perintah tadi itu dari RAM ke NVRAM. Oke, saya lanjut ya, tinggal 8 menit. Kemudian reload ini adalah perintah untuk merestart. Dulu saya saat belajar pertama, kayak mana lah ngerestartnya ini gitu ya, apa gitu ya, rupanya reload rupanya. Nah, mereload untuk merestart. Ada yang restart perintahnya, tapi kalau di Cisco namanya reload, ya, dia akan mereload, kemudian merestart perangkatnya dan jalan kembali. Oke, kemudian reload, lalu erase, ya. Jika Anda ingin menghapus NVRAM-nya, erase ya, silakan dihapus, tapi bersih semuanya ya. Jadi kalau kalian mau, misalnya cita-citanya mau jadi hacker, udah masuk mode privilege user,
tinggal erase startup config, udah bubar gitu ya. Semuanya langsung hilang. Oke, kemudian yang terakhir yang berikutnya adalah memberikan IP address ya. IP address ini ya, IP address. Sebenarnya bisa kalian pelajari ya. Ini saya hanya mengantarkan saja, tapi saya berikan shortcut saja ya. Saya berikan shortcut. Untuk IP address, selain dari command line, Anda bisa di sini ada config nih ya. Anda bisa lihat ya, config ya. Ini yang digunakan kita belajar langsung tidak ke command line. Ya, tidak ke command line. Seperti ini ya. Anda bisa lihat fast Ethernet 01, 02, 03 ya. Kemudian 07, ini di bawahnya akan otomatis akan menyesuaikan sesuai dengan interface masing-masing. Nah, ini ya. Jadi yang bawah ini akan otomatis menyesuaikan gigabit Ethernet dan seterusnya ya. Nah, ini saya contohkan kita ingin menghubungkan dua switch misalnya seri 29560 ya, kita hubungkan, kita tarik koneksinya ya, ini gunakan koneksi yang otomatis saja dari fast Ethernet 00. Ini agak cepat saya. Kemudian kita coba tarik. Nah, dari sini ya. Anda lihat di sini ada switch FA01, ini fast Ethernet 01, yang ini fast Ethernet 0 berapa nih? 01, sama-sama 01 ya. Artinya kalau kita hubungkan 2960 ini sudah dengan sudah terhubung secara fisik. Secara fisik terhubung, tapi secara koneksi dia belum terhubung. Kenapa? Karena dia belum diberikan identitas namanya IP address. Ya, untuk memberikan IP address, ya ini tadi ya, IP address 1.20, misalnya ini ya, perintahnya seperti ini. Tinggal kita ikutin saja. Ya, ini sudah terhubung, tapi belum bisa berkomunikasi ya. Kita berikan, tadi ada yang masih ingat berapa interface-nya di fast Ethernet 01 ya? Di fast Ethernet 01, silakan sama-sama dicoba untuk untuk memberikan assign IP address-nya atau internet protocol address-nya, configure terminal. Kita balik lagi ke sini ya. Nah ini, configure terminal. Kemudian interface-nya adalah fast Ethernet 0/1. Kemudian kita berikan IP address, ya IP, IP-nya DHCP ya. Oke, ini interface fast Ethernet 0/1 tadi ya. Kemudian IP address. Oh sorry ya, ini serinya tidak support ini ya. Saya lupa ini serinya apa ya. Nah tapi kira-kira untuk memberikan alamat IP adalah seperti ini. 192.168.1.20, kemudian subnetnya adalah 255.255.255.50. Ini kalau kita mau memberikan interface VLAN namanya, nanti kita belajar khusus untuk interface VLAN, virtual LAN namanya. Ya, tapi kita coba saja dulu ya. Nanti kalian bisa coba sendiri di interface VLAN 1. Dan IP address 192.168, kemudian 1.20. Net masknya 255, kemudian 255.255.0. Oke ya. Nah, itu contoh ketika kita akan memberikan interface IP address pada perangkat yang namanya VLAN 1. Ya. Itu contoh saja ya, sesuai kebutuhan ya, tentu Anda akan merancang jaringannya itu seperti apa ya, IP address-nya akan beda-beda. Nanti untuk segmen IP address kita akan pelajari khusus ya. Oke, nah itu ini pun juga sama, misalnya kita di sebelah kanan kita juga akan aktifkan IP address-nya ya, misalnya kita aktifkan kalau ini belum ada password-nya ya.
kemudian masuk ke mode terminal, kemudian interface-nya yang kita pilih adalah Fast Ethernet 0/1, kemudian interface IP interface VLAN 1 ya. Tadi apa tadi? VLAN 1. Mana tadi? Ya, interface VLAN 1 yang kita berikan IP address-nya. Silakan dicoba ya. Interface VLAN 1. Kemudian IP address. Kalau tadi 20 ya, kalau sekarang kita berikan 21 misalnya. 19.8.1.21, netmasknya 255.255.255.0. Oke, itu contoh ya. Nah, jadi ini seharusnya ini sudah bisa terhubung dari satu switch ke switch yang lain ini sudah bisa ini ya, bisa dicoba, bisa langsung aktif ya. Oke, sampai sini untuk basic configuration. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Jadi apa yang kalian lakukan pertama itu adalah, silakan direview dulu deh. Saya minta ke siapa nih? Ke Kalvan. Kalvan, kamu masih online? Kalvan? Masih, Pak. Oke, Kalvan. Jadi ketika kamu akan belajar pertama kali, misalnya ditugasi mengelola perangkat jaringan switch baru, ini alatnya apa yang kamu lakukan setelah yang kita pelajari tadi? Alvan, silakan. Alvan, kameramu bisa hidup. Alvan, Van, halo? Ini kamu masih online nggak, Van? Oke deh, geser ya, geser ke Febri. Febri Setia. Apa yang kita lakukan, Febri, untuk basic configuration switch? Febri Setia Budi, dengar suara saya? Ya, Pak. Ya, apa yang dilakukan? Tadi udah ngubah nama, kasih password. Oke, kemudian? MOTD ya? Ya, Pak. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Cukup? Febri? Lupa, Pak. Oke, kita geser ke yang lain. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain dari rubah nama, kemudian ganti password, MOTD, apa lagi? Untuk basic configuration Set IP, switch. Pak. Message, set IP, betul. Ya, IP address-nya paling penting. Ada lagi? Enkripsi, Yang paling penting, enkripsi, betul. Agar tidak bisa dilihat orang. Yang paling penting lagi, apa? Simpan, Pak. Hasil dari Nah, itu dia. Siapa yang ngomong dari simpan tadi itu? Satrio, Pak. Satrio. Apa maksudmu simpan tadi, Satrio? Kita kan udah setting password, setting nama, segala macam tadi, Pak. Jadi itu harus kita simpan. Ya. Kalau nggak kita simpan, nanti dia cuma kesimpan di RAM-nya aja. Coba. Ah, betul ya. Oke, betul sekali, Satrio. Terima kasih. Itu yang bagian yang sering terlewatkan, ya. Bagian yang sering terlewatkan oleh yang masih pemula gitu ya. Tapi kalau yang sudah biasa, dia akan otomatis lah, tidak perlu diingatkan lagi. Oke ya. Kemudian sebetulnya kenapa saya ajarkan ini ya, yang sulit-sulit seperti ini? Mungkin kalian akan bertanya, Pak, alangkah repotnya, Pak, ngetik-ngetik teksnya, apa enggak yang mudah aja, main klik-klik selesai? Bisa gitu ya, ada gitu. Nah, tapi dengan yang saya sampaikan seperti ini, kalian nanti paham gitu ya. Kalian paham apa sih yang terjadi di dalamnya.
ya, bisa dilihat. Kemudian, nah ini misalnya contoh 1.103 airwave ini berapa ya? Coba 25. Duh, kok jadi saya mendadak lupa nih ya. Kan yang ini. Aruba. Wah, sudah hilang, nggak saya save ke deh. Jadi sebenarnya ada yang lebih mudah ya, tapi tetap di dalam kurikulum ini diajarkan hal yang agak sulit dulu ya. Supaya apa? Karena kalau kalian sudah belajar sesuatu yang lebih mudah, maka akan ya anti klimaks namanya ya. Oke, sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan untuk basic configuration device? Apakah ada? Sudah lewat 4 menit ya. Satu pertanyaan deh. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Charles. Silakan. Kameramu bisa nyala, Charles? Bisa, Pak. Oke, silakan. Gimana, Charles? Tadi kan untuk device-nya kan diminta namanya berbeda-beda ya, Pak, unik gitu kan. Betul, ya. Kalau misalnya dia device-nya ada yang namanya sama itu, dia akan bermasalah di mana nanti, Pak? Oke. Hanya device, hanya nama ya, Charles? Maksud kamu ya? Pertanyaannya ya? Iya, Pak. Hanya nama. Oke, saya jawab ya. Untuk pertanyaan Charles, misalnya, Pak, saya punya kasus misalnya, saya berikan namanya sama, saya lupa misalnya, Charles lupa. Rupanya yang tadi di lantai 1 di teknik informatika ada 3 switch, diberikan nama yang sama. Kalau hanya sebatas hostname atau nama sama, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena dampaknya tidak kemana-mana, hanya akan berdampak pada perangkat itu sendiri, ya, sehingga tidak akan berpengaruh. Nah, yang pengaruhnya ke siapa? Ke si pengelola. Pada saat dia masuk, munculnya namanya kok yang ini sama. Ini yang mana nih? Ini yang bahaya ya. Saya pernah kejadian. Bukan di switch ya, tapi di server. Karena waktu itu lupa merubah namanya, servernya namanya sama. Misalnya belajar, satu belajar. Satu belajar OS-nya ini, satu belajar OS-nya itu. Nah, karena lupa menghapus data. Saya yakin data itu dihapus pada komputer A, karena namanya sama, rupanya dihapus di komputer B. Nah, akhirnya apa? Fatal, ya, fatal sekali. Berawal dari mana? Berawal dari nama. Maka, ya, tadi ya, kalau kalian nanti punya anak, berilah nama anak yang baik. Doa, ya, berikan doa yang baik. Apa? Ya, bisa mengidentifikasi. Kalau masalah dampaknya ke ini tidak ada dampaknya, tapi kalau misalnya IP address tadi, nanti kita belajar IP address. Kalau IP address yang kalian set sama, nah itu yang bermasalah. Walaupun namanya beda, tapi IP address-nya sama, itu akan bermasalah. Kenapa? Identitas Internet Protocol address itu adalah unik. Tidak akan sama antara satu device dengan device yang lain. Ya. Tapi kalau karena Charles bertanya untuk hostname, itu tidak dampak apa-apa. Namanya akan sama, seperti tadi ya, saya coba share screen lagi tadi, kita ulang lagi. Misalnya ya ini namanya masih sama, maka itu tidak ada masalah ya, tidak berdampak apa-apa. Ini misalnya kita kasih nama switch 1817 tadi ya. Yang tadi 17 ya. Ya, switch 18, ini switch 17. Ini misalnya ya. Ini switch 17. Oh, tapi duplikat ya. Tapi emang ini diajarkan. Kalau diberikan nama yang sama, duplikat. Tapi sebetulnya karena ini di dalam realnya itu tidak ada masalah ya. Kita bisa berikan nama. Oke, kira-kira gitu ya. Charles, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Sebelum kita tutup, sudah ada satu pertanyaan? Minimal satu pertanyaan. Artinya ada yang penasaran, ingin tahu gitu ya.
Dan yang saya sampaikan ini baru sebagian kecil ya, yang bisa kita bahas. Sebenarnya explore ya, kalian mengeksplor sendiri secara mandiri, sudah tahu apa yang saya sampaikan, bisa dicari bukunya, ya kalian belajar pakai tracernya, lalu kalian rancang jaringannya seperti apa. Nah biasanya kalau kalian akan targetnya bekerja di perusahaan besar, Cisco ini yang digunakan. Ujian pertama masuknya, pernah belajar Cisco? Pasti kalian jawab pernah belajar dengan Pak Gigi di jaringan komputer. Ya, artinya diberikan kepercayaan, ini perangkatnya silakan dikelola gitu ya. Ingat ya, itu seperti itu kira-kira. Kalau kalian mentargetkan bekerja pada perusahaan besar, tapi kalau yang tanggung biasanya yang TP-Link gitu, yang murah-murah itu tidak terlalu rumit ya. Oke, ada lagi terakhir pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Cukup? Oke, kita sudah lewat lagi nih 4 menit ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan tugasnya untuk yang topologi dan physical topologi, logical topologi, physical topologi. Silakan dijelaskan dengan bahasa sendiri, videonya kalian rekam, kemudian carilah kasus yang menarik supaya kalian bisa termotivasi. Ambil misalnya case kelas-kelas dunia, silakan ya. Jadi kalian bisa melihat apa yang terjadi pada organisasi tersebut. Syukur-syukur kalau kalian ada diskusi, ada yang ingin kalian tanyakan ke saya, silakan ya. Oke, kita jumpa minggu depan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Salam sehat selalu, semoga kita semua sehat, keluarga sehat. Kita jumpa minggu depan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.